Assalamualaikum Haji Muda. Kembali lagi di BPKH Talks bersama saya Jerry Adrian Pesiwarisa. Saya saat ini berada di Divisi Administrasi Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Haji, di bawah Komando Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko. Selain Divisi Administrasi Keuangan, terdapat pula dua divisi lainnya, yaitu Divisi Akuntansi dan Pelaporan, serta Divisi Treasury dan Pengendalian Keuangan. Rekan Haji Muda, berdasarkan data demografi dari jemaah haji Indonesia, untuk jemaah haji usia 40 tahun ke atas, itu cukup mendominasi komposisi dari jemaah haji Indonesia. Nah, tentu hal ini menjadi concern terkait dengan kesehatan dan kemampuan jemaah haji tersebut untuk melakukan rangkaian proses haji yang tentu akan menguras tenaga. Namun bagaimana jika karena satu dan lain hal jemaah haji tersebut tidak mampu untuk berangkat haji atau membatalkan niatnya untuk berangkat haji? Tenang saja, karena dana haji tetap aman dikelola oleh BPKH. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses pengembalian setoran jemaah haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, BPKH memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji itu sendiri terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah penerimaan, pengeluaran, dan juga yang terakhir adalah kekayaan. Salah satu dari pengeluaran adalah pengembalian setoran BPIH. Bidang keuangan sendiri memiliki tugas untuk mengelola pelaksanaan proses transfer dana BPIH kepada jemaah yang melakukan pembatalan haji, reguler dan khusus. Next, jenis-jenis pembatalan itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah pembatalan setoran awal, yang merupakan pembatalan haji untuk jemaah yang baru bayar setoran awal. Lalu kemudian yang kedua adalah pembatalan setoran lunas, yang merupakan pembatalan haji untuk jemaah yang sudah membayar setoran awal dan setoran lunas. Dan yang ketiga adalah pengembalian setoran lunas. Nah, untuk yang pengembalian setoran lunas ini khusus untuk pengembalian setoran lunas untuk jemaah yang tidak jadi berangkat haji tahun 1441 Hijriah dan 1442 Hijriah. Gimana sih alur proses pengembalian setoran jemaah haji? Yang pertama, jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian BPIH langsung ke kantor Kemenak daerah. Lalu kemudian, kantor Kemenak kabupaten atau kota menerima pengajuan, lalu kemudian melakukan verifikasi dan mengirimkan dokumen pengajuan tersebut ke Kemenak Pusat. Selanjutnya, di kantor Kemenak Pusat kembali dilakukan verifikasi lagi, kemudian dikumpulkan seluruh pengajuan dari seluruh Indonesia untuk kemudian dikirimkanlah ke BPKH. Di BPKH, kemudian kita melakukan verifikasi lagi dan membuat surat perintah membayar untuk kemudian dikirimkan kepada Bank Syariah. Terakhir, Bank Syariah akan melakukan proses transfer ke rekening jemaah haji atau rekening ahli waris. Sedikit berbeda dengan jemaah haji khusus. Untuk jemaah haji khusus, karena sudah di-handle oleh travel, jadi jemaah bisa melakukan pengajuan pembatalannya melalui travel. Nanti travel yang akan memproses lebih lanjut ke Kementerian Agama, lalu kemudian ke BPKH dan juga ke BPS BPIH. Saat ini, baik Kementerian Agama, BPKH, maupun BPS BPIH telah memanfaatkan teknologi sehingga proses pengembalian setoran jemaah bisa dilakukan lebih cepat. Nah, selanjutnya dokumen apa saja sih yang harus disiapkan oleh jemaah haji ketika mengajukan proses pembatalan hajinya? Biar nggak bolak-balik, perhatikan ya. Yang pertama adalah surat pendaftaran haji. Yang kedua adalah bukti setoran haji yang dikeluarkan oleh Bank Syariah tempat jemaah haji tersebut melakukan pendaftaran. Lalu kemudian yang ketiga adalah fotokopi KTP dari jemaah haji tersebut. Lalu kemudian yang keempat adalah fotokopi rekening jemaah haji. Yang kelima, asli surat kuasa kepada ahli waris bagi jemaah haji yang berhalangan tetap atau sakit permanen. Sehingga jemaah haji tersebut tidak perlulah harus datang mengantri di kantor Kementerian Agama. Lalu bagaimana jika jemaah haji meninggal dunia? Ada dokumen-dokumen tambahan yang harus disiapkan. Antara lain adalah yang pertama, kartu identitas anak, kartu keluarga ahli waris, kemudian juga harus menyiapkan fotokopi rekening ahli waris, kemudian fotokopi akta kematian, serta surat keterangan ahli waris dan kuasa waris. Mungkin haji muda bertanya-tanya ya, berapa lama sih
waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian setoran jemaah haji. Dapat kami sampaikan bahwa proses pengembalian setoran jemaah haji di BPKH kami cuma proses 5 hari kerja maksimal. Lalu kemudian di BPS BPIH kita minta juga mereka untuk memproses 2 hari kerja. Dan semua proses pengembalian setoran jemaah haji tersebut dilakukan melalui transfer. Selanjutnya, berapa sih nilai pengembalian setoran jemaah yang akan diterima oleh jemaah haji? Nah, kita sampaikan bahwa BPKH membayarkan nilai manfaat yang sudah ditetapkan saat memproses pengembalian setoran jemaah haji reguler dan khusus. Nah, nilai manfaat ini didistribusikan 2 kali dalam setahun. Sehingga nilai pengembaliannya bisa terdiri dari setoran awal, kemudian juga ada setoran lunas jika jemaah tersebut telah melakukan pembayaran setoran lunas, dan yang terakhir ada nilai manfaat. Haji muda bisa mengecek nilai manfaat terupdate di aplikasi BPKH VA. Aplikasi BPKH VA ini bisa diunduh di Google Play dan juga di App Store. Nah, sehingga haji muda bisa mengetahui berapa nilai terupdate saat ini untuk setoran haji yang sudah dibayarkan ke BPKH. Proses pengembalian dana BPIH batal telah tersertifikasi ISO 9001-2015, sehingga proses ini telah terstandar dan terverifikasi secara internasional. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai proses pengembalian setoran jemaah haji. Tapi sebenarnya haji muda tidak perlu untuk melakukan pembatalan haji, karena sebenarnya porsi haji muda bisa kok dilimpahkan ke keluarga. Untuk informasi lebih lanjut, haji muda bisa menghubungi Kementerian Agama untuk mendapatkan informasi mengenai proses dan prosedur yang harus dilakukan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan serta insight dari teman-teman haji muda. Sampai bertemu di episode BPKH Talk selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.